Pagi netizen kita cari bibit. Kalau di sini namanya telo tahun. Ini. Ini yang bisa dimanfaatkan hanya daunnya untuk sayur sangat nikmat. Jadi teksturnya kalau dibuat sayur singkong itu dia sangat lembut, tidak seperti daun-daun singkong pada umumnya. Ini daunnya itu. Ini namanya kalau di sini disebut telo tahun. Ini singkongnya nggak bisa dimakan ini. Cuma biasanya dibuat untuk anggel kalau di kampung namanya. Ini ditanam di galengan. Ini galengan ini batas antar parit biar tidak mudah longsor seperti itu. Biasanya untuk anggel itu, kalau di kampung sebenarnya anggel ini satunya lagi ini tinggi itu. Ada sekitar 5 meteran kayaknya ini. Kita akan potong, kita akan tanam ulang. Tapi bikin bibit lah, itu juga ada di sono. Kemarin kita sudah nanam sekitar 9 bibit. Nanti kita tanam lagi. Tujuannya apa? Supaya nanti daunnya bisa kita panen untuk sayur gratis di kampung. Salah satu sayur favorit. Daun singkong. Tapi khusus singkong tahun. Kalau di sini namanya telo tahun. Ini biasanya kalau zaman dulu ini biasanya disambung. Jadi yang bagian bawah itu batang singkong yang enak itu, yang dikonsumsi, bisa dikonsumsi, atasnya baru disambung singkong ini. Karena singkong ini tuh tinggi juga, tinggi kalau dibiarkan tinggi banget itu, lebih dari 5 meter, dan daunnya lebar-lebar, sehingga nutrisi yang dihasilkan itu bisa banyak. Akhirnya singkongnya bisa maksimal besar gitu kalau disambung, dan bisa dikonsumsi. Kalau yang bagian bawah nanti sambungannya singkong yang bisa dikonsumsi itu. Kalau yang untuk khusus ini nggak bisa, kalau di sini nggak ada yang berani karena mengandung apa, kalau bahasa kerennya kurang tahu. Pokoknya kalau di kampung namanya mendemi itu apa ya, ada kandungan racunnya yang bisa membahayakan nyawa seseorang seperti itu. Ini makanya tidak dibuat konsumsi singkongnya. Tapi kalau daunnya aman, daunnya dibuat sayur seperti itu. Ini di sayur atau bikin kulupan. Kita akan potong lah. Bismillah. Alhamdulillah, inilah penampakan setelah kita potong-potong. Ini ukuran pemotongannya sesuai dengan selera lah. Kebetulan ini juga jumlah bibitnya minim, makanya kita potong agak pendek-pendek ini. Nanti kita tinggal tancapkan ke tanah yang ingin kita tanami. Mirip-mirip ya, seperti caranya mirip seperti nanam singkong biasa. Ini karena jenisnya ya sama-sama singkongnya sih. Cuma ini kalau di kampung apa, singkongnya nggak bisa kita konsumsi karena tadi seperti yang sudah kita jelaskan. Cuma daunnya aja yang masih muda-muda itu, yang pucuk-pucuk kayak gini, ini sangat enak kalau digunakan untuk sayur, entah itu kulupan atau sayur lodeh seperti itu. Dan ini juga hewan juga mau atau makan, ini juga sangat suka. Cuma biasanya peternak di kampung sini biasanya nggak langsung dimakan, tapi diangin-anginkan dulu baru dikasihkan besoknya. Hari ini katakanlah motong, terus diangin-anginkan kayak gini, jadi taruh, pokoknya didiamkan semalaman lah, atau sekarang motongnya besok dikasihkan seperti itu. Biasanya kayak gitu. Kenapa? Karena banyak yang entah itu ilmiahnya kami juga nggak tahu, karena terus terang dari segi literatur kami tidak seperti lulusan pertanian atau peternakan. Kami hanya kalau di kampung itu kata apa, informasi dari nenek moyang atau dari teman sesama peternak itu saling memberi informasi bahwasanya bisa menyebabkan apa, mengganggu kesehatan ternak seperti itu kalau langsung dikasihkan. Cuma ada beberapa peternak juga yang langsung memberikan, hari ini motong langsung dikasihkan juga nggak apa-apa. Cuma
Ada juga sebagian yang menyarankan harus ditimbun semalam dulu, sehari ini motong baru dikasihkan besoknya. Tujuannya apa? Agar tidak mengganggu kesehatan ternak seperti itu, untuk jaga-jaga aja. Karena apa? Ya kalau misalkan dikasihkan ternak terus ternaknya kena sakit mendadak terus mati kan juga eman. Kalau di kampung bahasa kampungnya itu eman itu apa ya, sayang banget lah seperti itu. Makanya lebih aman itu didiamkan semalaman, atau hari ini metik dikasihkan besok kalau untuk ternak seperti itu. Ini selain untuk konsumsi, terutama yang pucuk ini untuk konsumsinya, karena kalau yang bawahnya ini sudah sangat apa, ulet. Kalau bahasa kampung, di kampung itu ulet itu apa ya, susah untuk dimakan. Kalau yang ini yang sudah tua ini, biasanya kalau yang ini masih lembut ini, yang ini makanya dibuat sayur tadi. Dan ini nanamnya ya ini di sela-sela ini seperti ini kan di sela-sela ini gamal. Ini juga red napier, ini red napier, ini gama umami, ini bekas-bekas gama umami. Ini nanti kita akan tanam melanjutkan yang kemarin, yang bawah situ. Kemarin sudah dapat 9. Kalau yang hari ini kita dapatnya lumayan banyak ini. Berapa ini ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Alhamdulillah dapat 30 hari ini. Langsung kita akan tanam. Alhamdulillah, ini baru kita tanam. Ini kita ini juga sekalian kita manfaatkan untuk jadi anggel nanti. Anggel itu ya itu agar untuk apa? Anggel seperti yang kita jelaskan tadi, agar perengan atau batas antar parit ini tidak mudah longsor. Intinya seperti itu pokoknya. Kita bikin sekalian kita manfaatkan jadi anggel nanti. Kalau di kampung istilahnya seperti itu sama ini sama ini juga ini. Nah ini juga, itu juga, ini di sela-sela gamal, red napier, ini singkong biasa ini juga gamal tapi mati, yang pernah kita review dulu episode pagar hidup tapi mati itu. Ini yang tadi kita baru kita tanam. Ini sampai sono itu juga, pokoknya semua sampai sono. Ini satu parit ini sudah selesai tuh ini sampingan sama gamal tapi yang enggak hidup. Ini juga sampingan gamal tapi enggak hidup karena jaraknya mirip-mirip. Ini juga ini juga sama ini juga sama ini. Kita taruh paling mepet karena itu tadi kita juga sekarang bikin anggel. Sama ini juga ini. Alhamdulillah, semoga tumbuh maksimal. Nanti juga kita akan ada sisa sekitar berapa tadi, 8 kalau nggak salah. Nanti akan kita tanam di area sini biar pagar hidup yang mati kemarin ini kita nanti akan taruh di sini 1 atau 2 gitu aja, biar ada pagar hidupnya yang hidup, bukan pagar hidup tapi mati. Sama-sama yang bawah sono nanti kita juga akan kasih. Oke, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, sisanya bisa kita tanam lagi di sini untuk bikin anggel juga. Ini ada pohon, kalau di kamu namanya cikal. Cikal itu bibit kelapa. Ini masih kurang nih. Ini masih 4 biji. Sampai sono ya berapa ya? Ya lumayan lah. Lumayan banyak. Kalau sana ya kebutuhannya ada sekitar
total sekitar 30-an ada mungkin, kalau jaraknya 1 meteran sampai suwono ini. Karena sekalian bikin untuk anggel. Nah, kita juga tadi baru selesai yang di sini, yang batas atau pagar. Kalau yang sana tadi anggel, kalau yang ini pagar hidup atau batas. Nih, ini ada 3 tadi. Ini tuh sama yang situ. Nih sama itu. Ini kenapa kok enggak kita kasih satu lagi, karena memang terbatas bibitnya. Terus ini juga sudah kita tanam. Ini ternak juga suka ini, kambing, terutama kambing ini juga suka, ternak ini daunnya suka, makanya kita bikin pagar hidup sekarang untuk persiapan bang pakan. Ini di area bang pakan juga nih, banyak yang mati. Ini gamal itu, ini yang mati. Nanti kan kita tanam lagi musim ya, musim ini sekitar September atau Oktober awal, karena baiknya kalau gamal itu mendekati musim hujan seperti ini. Dekat sungai ini alhamdulillah airnya jernih tuh, dekat sungai ini yang pernah kita review beberapa kali. Ini juga itu. Oke, alhamdulillah udah selesai nanamnya. Tadi hanya dapat sekitar berapa tadi ya, 30-an bibit sudah kita tanam semuanya untuk anggel dan pagar hidup atau batas lahan seperti itu. Ini gamal, kalau ini sampai suwono. Ini pakcong, ini pakcong. Ini untuk pembibitan juga, karena kita masih belum punya ternak seperti itu, karena kita siapkan bang pakan dulu. Kita ambil alat-alat, kita kembali pulang. Oke, inilah kondisi setelah sekitar 2 mingguan pasca kita tanam kemarin. Ini sudah mulai tumbuh tunas baru. Ini juga nih sudah lumayan tinggi nih. Ini juga, tapi ada juga yang belum tumbuh tunas baru. Itu juga sudah mulai tuh sudah mulai tumbuh kecil itu sudah mulai juga. Nah, ini belum kelihatan ini. Itu juga belum. Pokoknya ada yang sudah, ada yang belum seperti itu. Semoga nanti yang belum juga ikut segera tumbuh seperti itu dan bisa dimanfaatkan, karena juga bisa untuk makan pakan ternak juga. Tuh yang sono itu, ini juga. Oke, semoga bermanfaat. Matur suwun.